Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan studi kasus analisa rantai markov untuk mengetahui peluang perpindahan merek kartu internet GSM prabayar. Perkenal nama kelompok, yang pertama Arda Eriko Yuda, yang kedua Danindra Satria Pamungkas, dan yang ketiga Niwayan Dita Pramesti. Daftar isi. Yang pertama, kasus yang diamati. Yang kedua, deskripsi setiap variabel. Yang ketiga, pemodelan linear programming. Yang keempat, contoh kasus simpel berdasarkan kasus yang dipilih. Yang kelima, solusi menggunakan solver dengan menyertakan pemodelan solvernya. Yang terakhir, kesimpulan. Yang pertama, kasus yang diamati. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peluang perpindahan merek kartu internet GSM ke merek kartu internet GSM lainnya di kalangan mahasiswa matematika FMIPA UNIP dengan menggunakan analisis rantai Markov. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data premier yang dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner pada mahasiswa matematika FMIPA UNIP. Total sampel dalam penelitian ini adalah 159 responden. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa merek kartu internet Hutchison 3 merupakan merek yang mampu mempertahankan jumlah konsumennya sekitar 77,11% dan mempunyai peluang terbesar dalam memperoleh konsumen, sehingga pada periode berikutnya merek kartu internet Hutchison 3 memiliki konsumen sebesar 67,73%. Sedangkan merek kartu internet XL Axiata merupakan merek yang mempunyai peluang terkecil dalam mempertahankan konsumennya, yaitu 0%, dan pada periode berikutnya XL Axiata memiliki konsumen sebesar 1,21% periode seimbang. Untuk setiap merek kartu internet GSM terjadi pada periode ke-16. Tabel pertama, merek kartu internet GSM dan jumlah pengguna pada bulan September 2015. Yang pertama, merek kartu internet GSM Telkomsel, jumlah responden 62, proporsi 38,99%. Yang kedua, merek kartu internet GSM Indosat, jumlah responden 12, proporsi 7,55%. Yang ketiga, merek kartu internet GSM XL Axiata, jumlah responden 2, proporsi 1,26%. Yang keempat, merek kartu internet GSM Hutchison, jumlah responden 83, proporsi 52,20%. Jumlah keseluruhan responden 159, jumlah keseluruhan proporsi 100%. Persentase pengguna kartu internet GSM pada bulan September sampai Oktober. Pengguna kartu Telkomsel pada bulan September 2015 38,99% dan pengguna pada bulan Oktober sebesar 33,98%. Pengguna kartu Indosat pada bulan September 7,55%, pada bulan Oktober 9,44%. Pada bulan pada kartu internet GSM XL Axiata pada bulan September 1,26% dan pada bulan Oktober 0,63%. Hutchison pada bulan September 52,20% dan pada bulan Oktober 55,97%. Tabel kedua, jumlah perolehan
perolehan dan kehilangan responden kartu internet GSM. Yang pertama, merek kartu internet GSM Telkomsel, jumlah responden sebelumnya 62, perolehannya 17, kehilangan 25, jumlah responden saat ini 54. Yang kedua, Indosat, jumlah responden sebelumnya 12, perolehan 12, kehilangan 9, jumlah responden saat ini 15. Yang ketiga, XL Axiata, jumlah responden sebelumnya 2, perolehan 1, kehilangan 2, jumlah responden saat ini 1. Hutchison, jumlah responden sebelumnya 83, perolehan 25, kehilangan 19, jumlah responden saat ini 89. Dari merek kartu internet GSM, dari merek ke merek. Yang pertama, dari merek kartu internet Telkomsel ke Telkomsel sebanyak 37. Dari Telkomsel ke Indosat 7, Telkomsel ke XL Axiata 0, Telkomsel ke Hutchison 6. Jumlah responden sebelumnya 62. Indosat ke Telkomsel 4, Indosat ke Indosat 3, Indosat ke XL 0, Indosat ke Hutchison 5, jumlah responden sebelumnya 12. XL Axiata ke Telkomsel 0, XL Axiata ke Indosat 0, XL Axiata ke XL Axiata 0, XL Axiata ke Hutchison 2, jumlah responden sebelumnya 2. Hutchison ke Telkomsel 13, Hutchison ke Indosat 5, Hutchison ke XL Axiata 1, Hutchison ke Hutchison 64. Jumlah responden sebelumnya 83. Jumlah responden saat ini Telkomsel 54, Indosat 55, XL Axiata 1, Hutchison 89, jumlah responden sebelumnya 159. Tabel 4, tabel peluang transisi P dari merek ke merek. Yang pertama dari Telkomsel ke Telkomsel 0,5968. Telkomsel ke Indosat 0,1129, Telkomsel ke XL Axiata 0,000, Telkomsel ke Hutchison 0,2903. Indosat ke Telkomsel 0,333, Indosat ke Indosat 0,2500, Indosat ke XL Axiata 0,000, Indosat ke Hutchison 0,4167. XL Axiata ke Telkomsel 0,0000, XL Axiata ke Indosat 0,000, XL Axiata ke XL Axiata 0,000, XL Axiata ke Hutchison 1,000. Hutchison ke Telkomsel 0,1566, Hutchison ke Indosat 0,602, Hutchison ke XL Axiata 0,0121, Hutchison ke Hutchison 0,7711. Deskripsi setiap variabel. Selanjutnya, berdasarkan dari data yang didapatkan, dapat dilakukan identifikasi terhadap variabel, yaitu P0, kartu GSM yang berpindah ke kartu Telkomsel, P1, kartu GSM yang berpindah ke kartu Indosat, P2, kartu GSM yang berpindah ke kartu XL Axiata, P3, kartu GSM yang berpindah ke kartu Hutchison. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Arda. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan. Di sini yang ketiga ada pemodelan linear programming. Next. Di linear programming ini kita memasukkan rumus
dalam model linear programming dari rantai Markov sebagai berikut. Kita masukkan P0 sampai P3-nya. Kemudian kita masukkan 1 sama dengan P0 plus P1, P2, P3 dengan fungsi tujuan maksimal Z P0 sampai P3. Kemudian next. Dari data yang kita masukkan, dari rumus yang kita masukkan di linear programming, kita mendapatkan P0-nya yaitu 0,5968 plus 0,333 plus 0,1566 dengan variabel 0. Kemudian P1-nya 0,1129 plus 0,2500 plus 0,060 dengan variabel 0. Kemudian P2-nya 0,0121 dengan variabel 0, terus P3-nya 0,2903 plus 0,4167 plus P2 plus 0,7711 dengan variabelnya 0. Kemudian dengan fungsi tujuan maksimal Z 0,3073 P0 plus 0,0938 plus 0,0072 plus 5917. Next. Dari persamaan tersebut dapat digunakan untuk menentukan state yang memiliki periode D sebagai berikut. Di sini ada state 0 sampai state 3. Di state 0 sendiri N lebih dari 1, Pn-nya lebih 0, periode state 0 yaitu 1 artinya dikatakan aperiodic. Kemudian state 1 N lebih dari 1, Pn-nya 11 lebih dari 0. Kemudian periode state 1, D1-nya 1 artinya state 1 dikatakan aperiodic. Kemudian state 2, N lebih dari 1, PN-nya 22, lebih dari 0. Periode state 2 yaitu D2 sama dengan 1 artinya state 2 dikatakan aperiodic. Kemudian state 3, N lebih dari 1, PN-nya 33, lebih dari 0. Kemudian periode state 3 yaitu D3, 1 artinya state 3 dikatakan aperiodic. Kemudian next. Berdasarkan teorema tersebut, limiting probability dapat ditentukan dengan menggunakan matriks peluang transisi P dan menentukan distribusi stasionernya dari P0 sampai P3 adalah sebagai berikut. Kita masukkan P0 sampai P3 dengan menggunakan matriks. Kemudian dengan melakukan substitusi dan eliminasi, maka didapatkan P0-nya 0,3073, P1-nya 0,0938, P2-nya 0,0072, P3 0,5917. Artinya, untuk jangka panjang peluang responden mahasiswa S1 Matematika FMIPA UNIP akan tetap menggunakan merek kartu internet Telkomsel adalah 30,73%. Peluang responden akan tetap menggunakan merek kartu internet Indosat 9,38%. Peluang responden akan tetap menggunakan merek kartu internet XL Axiata 0,72% dan peluang responden akan tetap menggunakan merek kartu internet Hutchison 59,17%. Kemudian next. Kemudian selanjutnya yaitu yang keempat, contoh kasus simpel berdasarkan kasus yang diamati. Next. Dari kasus yang diamati kita mengambil dari kasus awal yaitu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peluang perpindahan merek kartu internet GSM ke merek kartu internet GSM lainnya di kalangan mahasiswa Matematika FMIPA UNIP dengan menggunakan analisis rantai Markov. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner pada mahasiswa Matematika FMIPA UNIP. Total sampel dalam penelitian ini adalah 159 responden. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa merek kartu internet Hutchison merupakan merek yang mampu mempertahankan jumlah konsumennya sebesar 77,11% dan mempunyai peluang terbesar dalam memperoleh konsumen sehingga pada periode berikutnya merek kartu internet Hutchison memiliki konsumen sebesar 67,72%. Sedangkan merek kartu internet SL Axiata merupakan merek yang mempunyai peluang terkecil
dalam mempertahankan konsumennya, yaitu 0%, dan pada periode berikutnya SL Axiata memiliki konsumen sebesar 1,21%. Periode seimbang untuk setiap merek kartu internet GSM terjadi pada periode ke-16. Next. Berikut ini adalah tabel yang sudah dijelaskan tadi merek kartu internet GSM dan jumlah pengguna pada bulan September pada 2015 dengan jumlah respondennya 159 dan proporsinya 100%. Kemudian next. Ini juga sudah dijelaskan di awal tadi presentasi penggunaan kartu internet GSM pada bulan September sampai Oktober di tahun 2015. Next. Ini tabel yang kedua yaitu jumlah perolehan dan kehilangan responden kartu internet GSM. Jumlah responden dari Telkomsel 54, Indosat 15, XL Axiata 1, dan Hutchison 89. Next. Kemudian ini ada tabel perpindahan dari merek ke merek dengan total jumlah responden yang sebelumnya yaitu total semua 159. Okay, next. Kemudian ini ada tabel peluang transisi dari merek ke merek juga. Ini juga tadi sudah dijelaskan di awal, yaitu Telkomsel dengan 0,5968, Indosat 0,1129, XL Axiata 0,0000, kemudian Hutchison dengan 0,2903, terus Indosat 0,333, terus 0,2500, terus 0,000, kemudian 0,4167. Kemudian di SL Axiata perpindahan dari Telkomsel Indosat ke SL Axiata yaitu 0,0000, kemudian di Hutchison 1,0000, kemudian Hutchison ke Telkomsel 0,1566, Hutchison ke Indosat 0,0602, Hutchison ke SL 0,0121, ke tetap Hutchison 0,7711. Kemudian next. Kemudian ini akan dijelaskan oleh Danindra Satria. Yang selanjutnya akan saya jelaskan. Deskripsi tiap variabel. Berdasarkan dari data yang didapatkan, dapat dilakukan identifikasi terhadap variabel, yaitu P0 sama dengan kartu GSM yang berpindah ke kartu Telkomsel. P1 sama dengan kartu GSM yang berpindah ke kartu Indosat. Next. Selanjutnya penyelesaian. P sama dengan P0 P1 0,5968, 0,1129, 0,3333, 0,2500. P0 sama dengan 0,5968, P0 plus 0,3333 P1. P1 sama dengan 0,1129, P0 plus 0,2500 P1. Dengan metode substitusi dan eliminasi maka akan didapatkan hasil P0 sama dengan 0,3073. P1 sama dengan 0,0072. Artinya untuk jangka panjang peluang responden mahasiswa S1 Matematika FMIPA UNIP akan tetap menggunakan merek kartu internet Telkomsel adalah 30,73%. Peluang responden akan tetap menggunakan merek kartu internet Indosat 9,38%. Next. Yang kelima, solusi menggunakan solver. Next.
P0 sama dengan 0,5968 P0 plus 0,3333 P1 plus 0,1566 P2 sama dengan 0. P1 sama dengan 0,1129 P0 plus 0,2500 P1 plus 0,0602 P2 sama dengan 0. P2 sama dengan 0,0121 P3 sama dengan 0. P3 sama dengan 0,2903 P0 plus 0,4167 P1 plus P2 plus 0,7711 P3 sama dengan 0. 1 sama dengan P0 plus P1 plus P2 plus P3. Fungsi tujuan Z sama dengan 0,3073 P0 plus 0,0938 P1 plus 0,0072 P2 plus 0,5917 P3. Next. Selanjutnya ini adalah data-data yang dimasukkan ke dalam Excel. Next. Kita memasukkan data linear programming di Excel, kemudian kita solver seperti gambar-gambar di bawah. Next. Yang pertama ada di answer report. Next. Yang kedua di sensitivity report. Next. Yang ketiga ada, yang terakhir ada di limits report. Next. Selanjutnya yang keenam kesimpulan. Next. Berdasarkan analisa dan pembahasan yang telah dilakukan, kesimpulan dari penelitian ini adalah yang pertama, peluang perpindahan merek kartu internet GSM prabayar di kalangan mahasiswa S1 Matematika FMIPA UNIF saat ini dapat dilihat pada matriks peluang transisi P, seperti gambar di bawah. Next. Yang kedua, prediksi peluang perpindahan pada masing-masing merek kartu internet GSM prabayar di kalangan mahasiswa S1 Matematika FMIPA UNIF pada masa yang akan datang mengalami keadaan seimbang saat langkah ke-16 atau pada bulan Desember 2016, yang artinya peluang responden yang akan tetap menggunakan kartu internet Telkomsel 30,73%, kartu internet Indosat 9,38%, kartu internet XL Axiata 0,72%, dan kartu internet Hutchison 59,17%. Nilai ini tidak akan berubah pada periode berikutnya. Next. Ini adalah link video dan paper. Next. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.